Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kelas digital marketing. Dan pada malam ini kita akan masuk kepada topik, yaitu social media, communities, and target advertising. Jadi di dalam digital marketing, sosial media memiliki peranan yang sangat penting, ya. Sehingga kemarin kita sudah belajar mengenai advertising, kemudian belajar mengenai search engine optimizer di dalam digital marketing, dan pada malam ini kita akan membahas mengenai sosial media. So agenda kita akan mengelaborate mengenai mengenai social media overview terhadap social media, kemudian the power of communities, apa saja yang menjadi elements dari social media, kemudian mengapa kita menggunakan social media untuk marketing, kemudian social networks, bagaimana kita melakukan marketing in social media, dan mana network yang the right network di antara sedemikian banyak sosial media yang scatter di online. Kemudian advertising and consideration, privacy consideration, dan where to engage which social media. Di dalam topik pembahasan kita malam ini kita akan membahas mengenai beberapa key terms yang penting Anda pahami, yaitu social media marketing, communities, user generate content, interest grab, Facebook audience insight, dan purchase intent. Oke, social media. Social media is the use of websites and mobile technologies untuk merubah komunikasi into an interactive dialogue. Jadi ada di dalam digital marketing dulu dan sekarang. Kalau dulu kita hanya pikir untuk sending campaign kepada semakin banyak orang dengan harapan akan banyak yang respons. Namun di dalam current digital marketing, yang dituju bukan jumlah traffic yang berkunjung ke website kita, namun interaktif dialogues, di mana interaktif dialog ini refer kepada engagement. The more people engage with us, the better, the bigger the possibility that the customer will purchase our product or services. Kemudian social media adalah a group of internet-based application which allows the creation and exchange of user-generated content. Jadi user-generated content ini not only the content yang di-develop oleh user-generated content, itu adalah more into the content yang di-develop oleh para follower Anda, ya. The content yang di-develop oleh follower Anda ataupun user Anda yang kemudian Anda make the benefit of it. Kemudian social media is the digital mapping of our real world connection. Ya, Anda kalau berteman, Anda hanya anggap dia teman kalau dia ada di social network Anda. Kalau dia tidak ada di social network Anda, berarti dia bukan teman Anda. So that mean, sedemikian kejam kita menginterpretasikan sosial media, ya. Jadi kalau ada yang mau friend sama Anda lihat dia, Anda suka nggak sama dia. Kalau Anda nggak suka, Anda nggak mau dia friend. Jadi so it is really the way we see it, ya. We see the real world. Ketika Anda merasa friend dengan orang, terus Anda add dia, kemudian dia nggak approve Anda punya ajakan untuk koneksi,
So there must be a problem, ya, between you and him. Ya. If kalau dia nggak approve untuk Anda connect dengan dia, so there is problem. Because he must see it that you want a connection with him. Terpampang di layar handphone Anda. Oh, si ini minta koneksi nih. And then dia nggak pedulikan itu sampai sebulan kemudian, so meaning that you are not his friend. Why should I bother? Something like that. So social media become your real world connection. So di dalam sosial media, oke, satu mati. Bagaimana kita membedakan sosial media? Ya. So kita ngambil dalam konteks donat. Jadi kalau di Twitter, kita akan bilang I'm eating a donut pakai hashtag. So it means a Twitter. This is a joke, ya. But sometimes it shows us the real thing. On the Facebook, I like donuts. On the Foursquare, this is where I eat donuts. So ada fotonya, ada lokasinya. Instagram, here is a vintage photo of my donut. Ya, ada foto donatnya. Ada posting di Instagram. YouTube, here I am eating a donut. Jadi Anda bikin film, Anda eating a donut. LinkedIn, my skills include donut eating. So you show your skills on LinkedIn. Pinterest, here is a donut recipes. Last.fm, now listening to donuts. G+, I am Google employee who eats donuts. So in term of donut only, ya, on top of donut only, on top of the social media, we can talk about donuts on top of social medias. On top of Twitter, on top of Facebook, on top of Foursquare, for one subject. One subject on top of every social media. It explained in a different ways. So social media is an apps for everyone. Kalau kita di clustering model, ada yang dia suka Twitter, ada yang dia suka Facebook, ada dia yang suka Instagram. So the clustering model that you developed last week telling us who you really are. Who you are, what you like, what you want. That is the clustering model. Refer to the conducting the clustering model. So, social media is a digital tool to make relationship management more efficient. My question to you, why do you need relationship? Siapa mau jawab? Why do you need relationship? Why do you need relationship? Supaya ada engagementnya, Pak. To make engagement? No. To make connection, Pak. To make connection? No. Why do you need relationship? Okay. I think I told you to watch the Palmatir, ya. Human, Pak. Gimana Pak Tony? Manusia memang butuh berinteraksi, Pak. Untuk berinteraksi. No. Perlu berhubungan dengan orang lain. No. Jadi Anda nonton lagi Palmatir sesi ke 1, 2, 3, 4. Ya, Anda nonton Palmatir chapter 4. Ya. Di situ dijelaskan bahwasanya ketika kita melakukan offering, kemudian melakukan branding,
dan melakukan relationship. Di dalam offering, we talk about the function of a product. Jadi produknya bisa fitur dari produk. Ya, ada fitur dari produk. Dengan fitur yang sama, sebuah produk bisa berharga beda-beda. Ada yang harga fiturnya sama adalah tas belanja. Yang satu harganya 100.000, yang satu lagi harga 100 juta. Apa yang menyebabkan harganya berbeda? Branding. Jadi dari harga dasar 100 juta, 100.000, you can sell it 100 juta. Ada branding di sana. Tetapi ditambah dengan relationship, you can sell it 150 juta. So relationship, ya, add more value, ya, on top of branding towards your product or services. Jadi penawaran Anda adalah offering, baju, fashion, sepatu itu offering. Branding make it more expensive. Relationship make it even more expensive. Yeah? So people can pay more to you because of a good relationship. Dan salah satu cara untuk relationship adalah melalui sosial media. Ya. So with a better relationship, people want to pay more. So sosial medianya bisa gimana? Misalkan dengan LinkedIn. Dengan LinkedIn Anda di LinkedIn Anda membuat tulisan-tulisan, artikel di LinkedIn. So it makes relationship with your audience, with your potential employer. Dengan Instagram, Anda membangun relationship dengan mereka. You can direct message, you can comment, you can respond to their comment, so you make relationship with them. So they pay more. They are willing to pay more because you have a good relationship with them. Jadi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah money. So better, good branding and good relationship makes people want to pay more expensive, pay more compared to the others. Yeah. I want to pay more because I have a good relationship with him. So I want to pay more because the relationship is good. The other, I have no relationship, have good product, but I don't have a relationship. So I don't want to pay more. So you pay more if you have good branding and good relationship. Arasa? Ngerasa, Pak. Alright. Pak, tapi Yes. pada nyatanya relationship itu malah bikin harga lebih murah bukannya Pak ya? Contoh Pak. misalnya saya punya relasi dengan si B. Yes. Sedang si B menjual barang ke saya, cuman karena saya punya relationship, saya bisa menawar barang tersebut jadi lebih murah seperti itu, bukan Pak? So you give more effort. You give more effort. Yeah, you bring him to lunch. You bring him to the hotel meetings. Yeah, and then you charge less. So that is what we call stupidity. Ya, relationship, ya misalkan Anda ada project, Nice. ya, you have a project, you have your brand, and then you ask for lunch meeting, and you pay for the lunch meeting, so you should charge more because you have better relationship with him compared to the other who never bring him for lunch. You charge more, not charge less. You got what I mean? So a good relationship makes the product more expensive. Bukan membuat produknya less expensive. Kalau gitu kita nggak perlu relationship dong.
Kasih aja harga Terus murah. bentuk relationship itu sendiri gimana Pak? Maksudnya apa kayak contoh tuh ada produk Hermes itu mereka membuat secret garden untuk tidak semua anggotanya bisa ke situ. Nah, apakah seperti itu gitu Pak maksudnya? Jadi Yes, mereka membuat bisa. secret garden. Kayak misalkan sekarang kita ke bank. Produknya kan tabungan, semua bank sama kan? Yang satu brandingnya Bank Mandiri, yang satu brandingnya Bank BCA. Masih hampir sama kan? Yang membedakan apa? Relationship. Anda merasa relationship dengan customer service-nya lebih dekat daripada dengan yang lain. So you are willing to pay more. Bagaimana pay more-nya? Ya Anda taruh depositonya lebih besar, meaning that they get more net interest margin. Because you have better relationship. You have more trust. You have better relationship, you have more trust, you put more money. Or bisa saja Anda menambahkan product holdings. Anda dari punya tabungan, punya deposito di sana, punya tabungan bisnis, punya tabungan investasi, punya tabungan haji. Because of the relationship, you bring more, you buy more products. Rasa? Jadi maksudnya itu berarti bukan hanya sekedar menaikkan harga, tapi juga memutuskan untuk menggunakan brand itu gitu ya Pak? The more relationship, meaning the more products, the more products, and then the more products, the more apa? Profit kan? Iya Pak, iya. Ya kan? The more products, and then you top up again, you put more money there, and then they got money, so they have better net income kan? Their bottom line-nya dia naik kan? Kebayang? Ya Pak. Alright. Terima kasih Pak. Good. Izin bertanya Pak. Silakan. Pagi dia. Terkadang menurut saya sih ini untuk relationship apakah juga tergantung dengan culture Pak. Kalau yang sepengalaman saya ya Pak ya, memang relationship ini akan meningkatkan hubungan kerjasama bisa secara continuous. Cuma terkadang semakin lama juga kalau di sini sih kita lebih kenalnya dengan harga teman ya Pak ya. Semakin baik relationship pasti orang akan lebih menawarkan harga teman gitu loh Pak. Nah, apakah saya nggak tahu kalau di luar dari Jakarta atau mungkin di luar Indonesia ya, apakah di luar juga berlaku seperti itu? Karena kan memang sedih juga kadang kalau misalkan kita punya bisnis, tapi ditawarnya malah bukannya teman-teman support dengan harga yang kita tawarkan, malah ditawar lebih menyakitkan Pak. Begitu Pak. Itu pertanyaan saya Pak, terima kasih. Oke. So, itu adalah seni di dalam relationship. Ya. Seni di dalam relationship adalah why kalau Anda mau minta, kalau gini, jadi kalau kenapa kita butuh relationship? Karena harga kita mahal. Harus dibalik pertanyaannya. Kenapa Anda butuh relationship? Karena harga Anda mahal. Kalau harganya murah nggak perlu relationship. Nggak perlu bikin undang-undang makan, ya, undang-undang meeting besar, pakai prasmanan, no need. Karena produk Anda mahal, you charge more, you need relationship. Ya. So, change the paradigm. Kebayang Pak Gideon? Ya Pak, kebayang Pak. Oke. Good. So, Mark Zuckerberg, CEO dan founder of Facebook, dia define social media as the digital mapping of our real world connections. Social media is the digital mapping of our real world connections. Jadi, so ya seperti saya sampaikan tadi, your connection is on social media. Anda punya friend berapa? Segitu memang friend Anda. Ya. Accordingly with your digital mapping. Kemudian Anda itu diasosiasikan sebagai apa?
tergantung your community. Community Anda tuh kebanyakan apa? Professionals. Oke, meaning you are professionals. Community Anda pedagang, meaning Anda pedagang. So your digital mapping shows your personalities, shows your persona. Ya. Shows your persona. Digital mapping, so social media is a digital mapping of your real world connections. Siapa koneksi Anda? Oh, koneksi saya ada Anies Baswedan, Afiliani. Itu shows who you are. Ya. Kemudian ada 3 elemen di dalam sosial media. Ada 3 distinct pieces. Yang pertama adalah a portal to get an information. Ya. So social media is a place to get information. Di mana a portal is a website that provide information from diverse source of unified ways. Di tahun 90, search engine sites turns into portals as they add increasing functionality and contents. So, salah satu elemen dari sosial media adalah portal, di mana sosial media itu dia provide information terhadap diverse sources. Kemudian yang kedua adalah user generated content that fills the portal with media and information to consume. Ya. Apa yang dimaksud dengan user generated content? Jadi user generated content adalah non-professional media yang create dan release by internet user. Non-professional. Ya, saya highlight sini non-professional. User-generated content has become a dominant media type in the past 5 years thanks to the growing availability of high-speed internet access and search technologies. Jadi di dalam user-generated content itu bisa kita lihat misalkan dari hashtag misalkan. Misalkan hashtag di Instagram ada hashtag MMUB. Magister Manajemen UB nggak pernah bikin campaign, ya. Namun di dalamnya ada user generated content, di mana para mahasiswa dia foto di kampus, kemudian dia post di Instagram dengan hashtag MMUB. Nanti ketika Anda cek di MMUB itu banyak sekali tuh foto mahasiswa yang ngasih hashtag MMUB. Ya, MMU Bakri gitu ya. Jadi itu adalah free advertisement dari MMUB karena ada user generated content yang mengisi kepada hashtag tersebut yang bisa dimanfaatkan oleh MMUB. Nah, jadi kalau orang mau bicara MMUB, wow, banyak sekali tuh user generated content yang didapatkan. Bahkan ada juga produk-produk yang hampir semua kampanyenya itu menggunakan user generated content. Konten-konten yang dia publikasi adalah user generated content, seperti GoPro. Ya. GoPro ini kalau Anda buka di Instagramnya itu isinya adalah user generated content semua. Bagaimana orang pakai GoPro ke danau, ke laut, nyelam, segala macam. Dia mamerin GoPro-nya dia. So, si GoPro sendiri gak pernah bikin konten. Dia mengadopsi konten-konten yang di-develop non-professionally oleh para penggunanya, oleh para user. Sehingga kemudian itu yang menjadi konten mereka di Instagramnya mereka. Itu disebut dengan user-generated content. Kemudian elemen yang ketiga adalah social graph, the filter through which content is placed. Jadi social graph ini adalah sebagai community
identification. Ini adalah Anda nih misalkan. Nah, ini adalah teman-teman Anda. So, ini adalah social graph Anda. Ya. Seperti apa teman-teman Anda? So, it defines you. Oh, ini teman-temannya ini. Oh, artinya dia begini gitu ya. Oh, teman-temannya ini LGBT. Oh, artinya dia homo atau dia LGBT. Oh, teman-temannya kebanyakan para akademisi. Oh, ini dosen. So, your social graphs, ya, explain how your relationship with your others, ya, to build more connected communities with the similar interest. Jadi kalau relationship Anda atau koneksi Anda interestnya agak meleset, orang bisa berpikir, wah kayaknya udah agak meleset nih gitu ya, psikologinya gitu. Jadi there is a social graph there that determines your persona. Okay. So social networks aggregate users' direct relationship and indirect relationship to foster the social graph growth. Ya. Application like photos, events itu merupakan examples yang menunjukkan kepada network effect. Jadi kalau Anda jadi di dalam social graph ini, contohnya kalau saya berikan contoh, misalkan social graph ya, social graph, yaitu kita bisa melihat itu menggunakan aplikasi namanya, sebentar ya, Ini lebih kayak ke circle gitu nggak sih Pak, social graph ini? Circle ya, kayak circle. Sebentar, ada namanya JP macam-macam ya. Jadi kalau kita mau menganalisa social graph seseorang itu, kita bisa menggunakan banyak. Pak, maaf, ini social graph itu kayak ini ya Pak, kayak circle gitu kayak. Pak, maaf, ini social graph itu kayak ini ya Pak, kayak circle gitu kayak. Iya, kayak circle. Kayak circle. Okay. Jadi kita bisa mencari. Kalau ini kita kan pakai Tokopedia ya. Tokopedia circle-nya apa? Ini bukan Tokopedia. Antara lain caranya menggunakan, kalau saya sih pakainya pakai R. Jadi kita juga bisa melihat sosial media pakai R, bisa nggak ya? Sosial media sebentar ya. Oke. Sosial media. Oke, pakai namanya JP ya. JP. Nanti Anda cek di sini pakai JP. Dari JP itu kita bisa dari JP kita bisa mengidentifikasi koneksi kita dengan siapa aja. JP the open platform. Nah, jadi kita bisa melihat kita berkoneksi dengan siapa aja ya. Kalau di sini, kalau di google.com ini JP untuk sosial media, social network analysis. JP social network analysis itu kita bisa melihat ya, kita banyak bertransaksi ngobrol sama siapa gitu. Misalkan antara awal di awal tuh transaksinya tebel kemana sih? Nah, jadi awal itu transaksinya tebel, banyak ngobrolnya sama siapa? Oh, awal itu banyak komen-komennya yang dia tektokan sama si ini. Oh, tebel di sini nih. Misalkan. Atau awal itu tebelnya sama si Gideon. Karena sering replay-replayan gitu di Instagram. Itu kebaca tuh. Jadi kita bisa melihat siapa sih social network Anda yang paling tebel komunikasinya dengan Anda. Jadi kita bisa meneliti di networknya si awal, dia banyak komunikasi dengan siapa nih. Itu disebut dengan
social network analytics. Ya. Jadi coba deh sekali-sekali Anda bongkar di JP. Saya biasanya kalau JP itu untuk analisa juga untuk transaksi ya. Antara transaksinya si awal, banyak transaksi sama siapa gitu ya. Untuk melihat transaksinya awal. Jadi biasanya digunakan oleh KPK nih untuk melihat dari social networknya dia tebel kemana. Habis itu kalau WhatsApp-nya dia banyak ke nomor yang mana, tebelnya kemana dia ngobrolnya gitu ya. Nah itu juga dianalisa oleh KPK ya. Jadi dia mainnya kemana. Ini disebut dengan social network analytics. Jadi kepada siapa kita sering banyak komunikasi. Oke. It's very interesting tools. Nanti kelihatan nih dari semua teman-temannya ini tipis-tipis. Yang tebel my wife gitu ya. Nah, tebel nih my wife gitu ya. Jadi kelihatan tuh di tebelnya transaksi komunikasinya dia dari sisi networknya dia di Instagram atau di Facebook. Atau bercampur. Ini yang di Instagram, ini yang di Facebook, ini yang di Twitter. Kalau yang di Twitter dia tebel ke siapa ngobrolnya? Kalau di Instagram dia sama siapa dia tebelnya? Kalau Mbak di Zafira Facebook dia mau sama siapa tembus dia nggak tebelnya? Itu bisa suaranya? dianalisa menggunakan. Ya Pak, Yes, sudah. awal. Halo? Ya Bocor. Pak, sudah. Oke, suaranya bocor ya? Oke. Alright, jadi itu ya. Oke. So that is the function of social graphs. Ya. Oke, jadi kita bisa melihat mana yang Anda connected. The most, tebal, atau yang tipis. Ya. Oke. Nah, social graphs itu dia ya meneliti kepada siapa yang direct relationship, ya, siapa yang social link. Ya, jadi kayak saya itu bisa juga kita menggunakan API, mendownload data di Twitter, mendownload data di LinkedIn, mendownload siapa koneksi Anda di Instagram dan lain sebagainya. Kita harus punya API ya. Dari API itu kita bisa atau gini. Saya punya API diberikan akses oleh Instagram, terus saya tahu Instagramnya awal, saya bisa membuat network analytics, social network analyticsnya awal seperti apa. Dia kemana dia banyak transaksinya. Jadi dengan adanya API itu segala pintu, ya, seperti pintunya Doraemon. Saya bisa buka pintu kemanapun asal ada API-nya untuk Twitter. Ada pintunya untuk Instagram. Jadi kalau di Twitter saya pakai RStudio. Jadi saya bisa lihat Ya Pak. Awaludin misalkan. Awal. Akun Twitternya namanya apa? Nggak ada Pak. Saya mau baca. Nggak ada Pak. Siapa yang punya akun Twitter? Saya mau baca. Siapa yang punya akun Twitter? Ya misalkan di sini adalah misalkan terkait Erick Thohir. Apa kata Instagram sekarang? Nanti kita running semua ini ya. Run. Oke, biar aja dia jalan dulu. Kita lihat obrolan mengenai Erick Thohir apa yang terjadi dalam minggu ini ya. Ini udah mulai running. Packaging running. Oke, all running. Kita lihat. Udah muncul belum? Erick Thohir masih belum berubah. Masih Tokopedia. Oke, attacking package. Error. Oh, Erick Thohir. Oke, downloading. Kita lihat. Erick Thohir lagi diobrolin apa sekarang di Instagram atau di Twitter. Ini Twitter ya. Oke. Running. Tulisannya salah mungkin Pak. Aduh, ada error. Salah. Erick Thohir. Tulisannya salah mungkin Pak. Salah ya? Harusnya Thohir pakai Eriknya pakai O C nggak tadi Pak? Erik THO HIR. Pakai. Erik THO HIR. Oh ini. Erick Thohir BUMN makin untung, Pak Menteri laba di perusahaan ya. Jadi muncul nih kita. Udah muncul dia. Ini coba. Ini udah muncul nih datanya. Ini tapi belum muncul di atas. Erick ada di Twitter ada 964 kali disebutkan BUMN makin untung. Karena saya ambil yang satu kata ya. Jadi
asal kita punya API, kita bisa tarik apapun berita dan kita peringkatkan terkait Erick Thohir apa beritanya. Ya. Atau siapa-siapa yang paling banyak ngerespon Erick Thohir. Misalkan di sini ada siapa, Said Didu atau siapa, bisa juga berdasarkan nama dari si responden gitu ya. Jadi kita bisa melihat mana yang paling tebal dengan Erick Thohir nih, yang sering tektokan sama Erick Thohir. Jadi social networknya Erick Thohir kelihatan di sini. Siapa yang paling banyak ngobrolin Erick Thohir? Atau dia nge-replay siapa? Erick Thohir nge-replay siapa yang paling banyak? Ya. Jadi bisa kebaca nih Pak Menteri ya. Nah, ini berdasarkan kata-kata yang kata-kata yang paling sering digunakan untuk Erick Thohir. Ya. Atau kalau kita mau lihat misalkan siapa mau lihat? Arya Sinulinga. Arya mau pakai lihat kita siapa Pak Arya Sinulinga? Atau siapa mau dilihat? Ada ide? Pelatihnya MU, Ada Pak. topik yang terbaru sekarang? Ada isu nggak yang sekarang? Gideon, Pak. Siapa tuh? Pelatihnya MU, Pak. Sebentar, Pak. Saya cari dulu. Siapa? Gideon? Ralf Ragnik. Siapa namanya? Pelatih MU sekarang? Ralf Ragnik. Susah namanya, Pak. Namanya susah, Pak. Susah namanya, Pak. Atau siapa di Indonesia deh? Apa yang lagi happening sekarang? Kita baca social networknya. Oh ini apa? Oh ini PCR Gate. Kita bicara PCR ya. PCR. Apa yang paling happening sekarang dengan PCR? Oke, PCR. Siapa? Ini baru terhadap kata-kata. Saya juga bisa cari siapa yang di Twitter yang paling tebal ngomong PCR. Siapa user yang paling tebal ngomong PCR. Nah, downloading dulu. Masih download. PCR-nya lama nih kalau PCR. Iya, Pak. Iya, Pak. Tapi PCR kan seluruh dunia pakai PCR kan? Iya, Pak. Nggak menarik. PCR Gate. Atau LBP lah. Atau lihat di highlight Twitternya biasanya ada sih, LBP Pak. lah. Atau lihat di highlight Twitternya biasanya ada sih, Pak. Highlight Twitter ya. Nggak, maksud saya kita kan nanti muncul nih. Lu kalau data PCR kan lama ini, seluruh Indonesia dia tarik kan. Lama nih downloadnya nih. Ya udah, ntar lagi muncul lah. Ntar kalau udah muncul kita bahas. Oke? Nanti kita lihat lagi. Jadi social graph ini kita bisa melihat persons. Siapa person-person yang banyak respon? Siapa person-person yang transaksinya tinggi dengan kita? Bisa menggunakan JP, bisa menggunakan R Studio dengan text mining, sentiment analysis dan lain sebagainya. So, sosial media sekarang digunakan malah untuk marketing, di mana people are spending more and more of their time in social media. Ya. Anda ditanya lagi ngapain, sibuk ngapain? Ternyata sibuk main Instagram atau sibuk stalkingin orang gitu ya, nge-stalkingin mantan gitu ya. Jadi social media. Jadi people is spending more and more of their time in the social media channels. From a marketer's perspective, this is a good way to reach them, to tell them more about their product and services. Jadi Anda adalah memang target dari para marketer. Kalau semakin lama Anda spending your time in social media, you are the target. Ya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Anda spending more? Ketahuan dari stickiness Anda, selalu online, jam berapa selalu online gitu ya. Mereka akan bisa baca. Ya, mereka bisa baca Anda online dari jam berapa sampai jam berapa. Dan mereka akan clustering Anda kepada kelompok yang spendingnya waktunya banyak. Jadi you get more product. Bagi mereka yang spendingnya sedikit, dia nggak tahuin produk. Jadi dia dengan clustering mereka bisa mengelompokkan Anda kepada kelompok yang Instagram savvy gitu ya, Instagram mania gitu ya. So Anda akan di clustering termasuk kepada golongan orang-orang yang highly consume terhadap Instagram. So social is huge, ya, very huge. This is what happened in a minute. Dalam 1 menit di tahun 2018 apa yang terjadi? Dalam 1 menit
973.000 logins kepada Facebook, 18 juta teks message terkumpul di ini apa ya? Message ya? Atau di apa ini? Telegram atau Line. YouTube ada 4,3 juta video dilihat dalam 1 menit. 4,3 juta video yang ditonton dalam 1 menit. 375.000 aplikasi di-download di dalam 1 menit. Itu tahun 2018 ya. 174.000 scrolling di dalam Instagram. 481.000 tweets. Di Tinder 1,1 swipe right atau swipe left di Tinder. 1,1 juta dalam 1 menit. 187 juta email terkirim. So, kemudian 38 juta message terkirim dalam 1 menit di WhatsApp. 860.000 dolar spend secara online pembayaran. 266.000 jam orang nonton Netflix dalam 1 menit. Wow, dalam 1 menit nih. Per menitnya Netflix 266.000 orang lagi nonton. Atau jam orang nonton. Kemudian Google search ada 3,7 juta search di Google. Ini yang terjadi dalam 1 menit. Bayangkan setelah Double Pak, apalagi orang idle Double di kamar kan, pasti lebih. Double, Pak, apalagi orang idle di kamar kan. Iya. Iya. Work from home semua kan? So Iya. you can imagine how people spend their time on the internet. Amazing. Dan ini adalah market Anda. Ini adalah pangsa pasar kita semua sebagai para digital marketer. Anda sudah punya website, Anda sudah punya Facebook, Anda sudah punya Instagram. Oh saya Pak, saya nggak minta. Oh saya Bukan Pak, saya nggak minta. Kemarin siapa yang minta bikin Instagram? Siapa ya? Bukan saya. Kemarin siapa yang minta? Siapa ya? Yang minta bikin Instagram di Oh ya, Kak Gideon tuh punya Instagram. yang presentasi kemarin Dia siapa? promosi di Instagram. Oh, ya, Kak Gideon tuh punya Instagram. Dia minta Dia dibuatin. promosi di Instagram. Ya, jadi dia memberikan ide supaya Anda semua bikin Instagram kan? Terhadap bisnis Anda. Even yang mana itu bagus. Nah, so people is spending more in the internet, so they are your market. Ya, even better. Ini adalah aktif sosial media platform. Jadi active user of key social media platform. Ya, YouTube paling, Facebook paling tinggi, YouTube, WhatsApp, ya, ke bawah. Oke, Instagram mana ya? Nah, Instagram, oh ini Instagram nomor berapa nih? Oke, ini di tahun 2018. Ya. Oke, active social platform globally by users. Dan di dalam digital marketing ada rules di sini yang disebut dengan marketing funnel. Jadi ada step-stepnya, yaitu mulai dari pertama kali orang ketika Anda di dalam digital marketing, cita-cita Anda adalah pertama adalah untuk orang supaya mereka aware kepada produk Anda. Bagaimana cara dia aware-nya? Anda bisa menggunakan search engine, pakai Google Ads atau search engine optimizer dengan buzz. Ya, Anda ada buzz itu istilahnya kayak email blasting gitu ya, atau ngeblast gitu, ngebuzz. Kemudian bikin blogs yang tujuannya untuk mendapatkan awareness dari your potential customer. Setelah orang aware, mereka akan mulai consider. Bagaimana to make them consider about you? Jadi Anda menambahkan di situ ada user reviews terhadap produk Anda, ada testimoni. So, wah testimoninya bagus nih terhadap hotel ini, ratingnya 5 gitu ya. So it gives user reviews, ya, good reviews, so they consider. And then bagaimana? And then adalah ke preference, how to make them prefer your products. So we can use social networks. Oh, my friend has been here. Oh, there is a YouTube channel that's showing the villa gitu ya. Wow. Oke, udah masuk ke YouTube nih, udah masuk social networks, people notice gitu ya. Oke, so it become a preference, customer preference. And then how to make them call to action untuk mereka sewa hotelnya.
Oh, ada diskon. Kalau purchase online ada diskon dan sebagainya. So it moves them to make action, to take action because lagi ada diskon. How to make them loyal to you? How to increase loyalty to your product? By friending. So you add friend with them. Ya, di Facebook, di Twitter, di Instagram, kita friend dengan hotel apa misalkan di Bali yang bagus, yang terkenal. Kempinski Hotel. Oke. Kempinski tahu Instagram Anda, kemudian dia add dari Kempinski. Lagi ada promo-promo dia, kita tahu gitu kan. So, become friends. So, they become loyal to you. Kalau Kempinski lagi ada acara, wah, lagi ada acara sana, lagi ada sale gitu, mereka tahu. Dan juga upselling kepada produk-produk dari resto Anda yang terbaru. Kemudian ada ikan lumba-lumba lagi yang lagi dipelihara di Kempinski. Kemudian dia ada perluasan, terus lagi ada event banana boat sekarang di depan pantainya. Dan kemudian go into advocacy. Bagaimana advocacy? So ada reviews di situ, ada links. Jadi dia advocate menyarankan kepada orang lain untuk reviews Anda di-share, links yang Anda share oleh mereka di-share. Ya, so social buzzer. Ya, jadi mereka encourage orang-orang untuk ke Kempinski aja kalau ke Bali gitu ya. So this is the marketing funnel in social media. Pak, berarti social graph ini lebih ke lihat dari kumpulannya gitu Pak ya? Lihat dari kumpulannya gitu. Oh iya ya, sosial Kita media bicara juga. apa nih? Social graph apa sosial media? Oke. Oh iya ya, sosial media juga. Oke. Right. Dan social networks juga spending growth ya, social networks. So social spending is rising globally. Ya. US marketers spend nearly 20 billion US dollar on social network and ad di 2017. Facebook captured the majority of the spend. Social spending is rising globally too. Ya. So ticket size atau spending tickets atau spending volumes di social media is increasing really high. Jadi bahkan mungkin sekarang udah eksponensial ya di era setelah COVID. So this is increasing really high. Mungkin udah segini sekarang 2021 ya. Karena everybody go into digital. Ya. Kalau tidak mereka will be killed. So and also the marketing in social media is now a must. Ya. Social media marketing is spending around 15 billion US dollar in the US. Ya. And many brands itu report significant revenues dari investasi mereka di social media. Ya. So jadi kalau kayak mahasiswa bikin usaha, bikin jual barang online segala macam, kita spendingnya more our campaign di social media menggunakan Instagram ads, Facebook ads, ya kita bakar duit di mana kita menyasar kepada orang-orang di wilayah tertentu, ya menggunakan Facebook ads atau Instagram ads. So many students atau many early pengusaha menggunakan sosial media di dalam promosinya. Mereka banyak more and more dollars are moving to both paid advertising as well as content in social channels. Social network mana yang paling sering digunakan? Facebook, ya, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat. So this is the yang paling tinggi Facebook. Facebook dominates the advertising. Dominates advertising. Ya. Facebook sudah membeli Instagram, membeli WhatsApp. So sekarang namanya udah nggak Facebook ya. Namanya apa sekarang? Ada yang tahu? Meta apa? Meta, Mbak Meta. Alright. Meta, Mbak Meta. Ada Meta hari ini kan?
Dia komplain tuh, kenapa nama dia dipakai-pakai. Oke, Instagram activity juga mengalami peningkatan yang signifikan, eksponensial ya. Dari tahun 2010 sampai 2017. Wow. Apalagi 2021 nih sekarang, udah tambah ngegas lagi dia. Oke, Facebook Advertising Challenge. Ya, ini adalah apanya ya? Spending in Facebook ads itu is getting growing very high ya. So menggunakan Facebook ads ya. Saya nggak tahu nih, Anda nanti kita lihat kemungkinan ya. Kita menggunakan Facebook ads ya untuk tugas selanjutnya ya. Untuk LinkedIn juga. Sekarang saya kalau interview ya, saya setiap bulan itu panggil interview terus ya. Walaupun saya sudah apa istilahnya sudah lengser ke Prabon ya, dari dunia profesional ya, lengser ke Prabon. Jadi tapi tiap bulan saya interview. Ada aja yang panggil interview, dia di LinkedIn ya. Jadi selama ini saya kalau kerja itu ya, nggak pernah kirim lamaran. Cuma taruh di LinkedIn, mereka bakal langsung panggilan interview aja. Interview online pakai Zoom ya. Because you still relevant with the market. You are still relevant with the market. So LinkedIn does not have revenue and reach seperti Facebook, tetapi dia memiliki huge professional audience. Jadi para employer dia prefer untuk cari potensial employee-nya melalui LinkedIn, karena di situ dijelaskan apa yang menjadi detail dari kompetensi yang dimiliki seseorang. Anda semua perlu juga connect antar Anda juga, inter students ya, students and the lecturer. So we need to connect via LinkedIn ya, to stay connected. Twitter juga mengalami luar biasa ya untuk aktif Twitter monthly, Pinterest. Kemudian which network is the right network? Depends terhadap jenis advertising yang Anda inginkan. Apakah Anda menggunakan advertisingnya lebih kepada people atau kepada companies, B2B, B2C, C2C dan lain sebagainya. Privacy consideration, ada yang dia open privacy, gampang kelihatan, nggak bisa kita privacy kita nggak bisa kita lock gitu ya. Kemudian where to engage ya. Jadi selalu kita melihat demographic trend. Sekarang yang Anda mau engage ke usia berapa? Apakah ke usia 25 sampai 34 ataukah ke usia 45 sampai 62? Mereka ada di mana? Jadi kalau secara sosial media untuk usia 25 sampai 34, mereka ada di sosial media mana ya? 25 sampai 34 atau ini deh. 45 sampai 54. 45 sampai 54 itu mereka ada di sosial media mana? Paling tinggi itu ada di 45 sampai 54. Itu ada di LinkedIn. Ya, LinkedIn. Ini mereka paling banyak tuh. 45 sampai 54. Itu di LinkedIn paling besar. Oke. Kemudian untuk di Facebook sendiri yang paling tebal di usia berapa? Usia 35 sampai 44. Ya, ini di Facebook dia banyak bermain. Ya, kalau usia 25 sampai 34 ada di mana paling banyak? 25 sampai 34 paling banyak di Instagram ya, 25,6 ya. So this is the trend in age demographics ya. Berdasarkan demografik Anda bisa, makanya Anda ketika Anda menentukan network yang mana, Anda mau engage ke yang mana. Kalau di usia 25 sampai 34 paling banyak di Instagram. Tetapi kalau secara Instagram secara usia secara Facebook misalkan yang paling banyak di mana? Kalau Anda mau berdasarkan engage-nya kepada Facebook, di usia berapa yang paling banyak di Facebook? Itu adalah di usia ini juga 25 sampai 34. Itu paling banyak di Facebook juga. Ya, so ini adalah bagaimana which one you want to engage and go where your customer are. Ya, jadi Anda cari di mana ikannya rame. Ini kalau Anda ini adalah di kapal nelayan, Anda harus cari di mana ikan itu rame. Go where the customer is. So you go here and then
lepaskan jaring untuk menangkap para ikan. Nah, ada jaringnya untuk nangkepin ikan. Jangan Anda nyari ikan di tempat yang nggak ada ikannya gitu loh. Ya, nyari ikan di toilet gitu loh, atau di ATM nggak bisa. Ya, cari ikan itu di tempat yang ikannya banyak. Kemudian World Map of Social Networks, ternyata Indonesia itu adalah kok warnanya berubah di sini ya. Oke. Seharusnya Indonesia itu adalah Instagram country ya. The most Instagram country. Ya. Ini agak pengaruh layar kali. Kalau di situ, kalau di tadi ini Instagram ya. Hijau sendiri nih Indonesia nih. Jadi paling banyak Instagramnya Indonesia itu. Oh ini sorry. Ini dia. Ini ranking 1 World Map Social Networks. Oh, kemudian ini ranking 2. Oh, ranking 2-nya adalah Instagram. Nah, jadi Instagram itu hampir seluruh Indonesia itu dipenuhi Instagram dibandingkan negara lain yang Twitter ya, kemudian yang Facebook. Di sini Facebook banget nih. Nah ini adalah Indonesia itu adalah negara Instagram ya. Dari Sumatera, Jawa sampai Papua dia Instagram itu peringkat 2 ya, peringkat 2, rank 2 sedunia. Ya, termasuk Instagram itu di Indonesia sangat dominan. Oke.